Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3, kita lanjutkan untuk materi CRUD-nya. Kemarin kita sudah sampai di ini ya, sampai disimpan data. Yang mana kalau kita tambah datanya di sini, misal kita coba teman, terus isi dulu semuanya, usianya 19. Kerasan, terus kelasnya kelas 12 simpan. Nah, ini tidak ada reaksi apapun, tapi kalau kita lihat di database itu hasilnya ada. Nah, ini data yang kedua, seperti itu. Baik, untuk berikutnya apa? Untuk berikutnya adalah kembali lagi ke ini. Nah, selanjutnya yang nomor 2 itu kita akan menampilkan data gitu. Ini maaf saya ganti, ini ada di nomor 2 seharusnya, bukan di nomor terakhir. Di sini menampilkan data. Nah, untuk menampilkan data itu simpel saja, kita cukup menampilkan data. Nah, karena ini berbentuk data, biasanya kita itu menampilkan dalam bentuk tabel. Sebenarnya banyak cara menampilkan data itu, bisa pakai list, bisa pakai dan lain-lain. Tapi yang umum untuk data itu kita menampilkannya di dalam tabel seperti itu. Nah, kembali lagi ke code-nya, ke codingannya. Di sini kita sudah berhasil, kode ini bekerja untuk untuk simpan data seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin masih ada yang tidak sama, masih ada yang seperti ini, kita perbaiki dulu. Ini kita tambahkan dulu, edit sedikit-sedikit. Buat apa? Ini kita fungsikan untuk agar ada informasi apakah datanya kita itu berhasil disimpan apa belum, seperti itu. Kita buat di sini tapi jangan data berhasil disimpan, kita pakai script alert, dikasih info. Nah, data berhasil disimpan, kemudian kita ini pindahkan ke location-nya ke tampil data gitu ya, tampil underscore data. Nanti kita berikutnya akan membuat tampil data .php. Dan ini jika ada error pada saat proses simpan, data gagal disimpan. Ya, kalau gagal disimpan, kita kembalikan ke tambah lagi gitu. Seperti itu. Nah, oke. Berikutnya, ketika data berhasil disimpan, kita akan menuju yang namanya tampil data. Nah, jadi kita harus buat file baru ya, teman-teman. Silakan dibuka bagian sidebar-nya, klik bagian sini. Nah, buat file baru yang ini, create new file, kasih nama tampil data.php seperti itu. Seperti biasa, untuk membuat struktur utama kita menggunakan HTML5 seperti itu. HTML5. Nah, di sini dan di sini kita kasih judul dah satu aja. Ini tabel untuk menampilkan data seperti ini ya. Nah, ini kalau kita coba sini, kita kembali ke sebelumnya, pindah ke pwd. Nah, ini di sini ada yang namanya tampil data. Nah, ini hanya judul saja. Baik, berikutnya kita coba membuat tabelnya. Nah, ingat ke teman-teman ke tag ya, tag atau tag tag. Nah, untuk tabel itu tagnya kita menggunakan tag yang namanya tabel gitu. Nah, di dalam tabel nanti itu akan dibagi menjadi dua bagian. Nah, kita ambil contoh dari materi ini. Nah,
dari tabel ini kan tabel ya, jadi semua ini kan tabel. Nah, nanti di tabel itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya tabel header atau T-head, istilahnya gitu, kita pakai yang namanya T-head. Dan saya kasih warna dulu biar kelihatan. Ini ya, saya kasih warna yang ini dah. Nah, ini namanya T-head atau tabel header. Nah, yang kedua itu ada namanya tabel body atau tabel isinya. Ini yang banyak ini. Nah, jadi ada dua, ada T-head, ada T-body. Ada tabel header, ada tabel body, seperti itu. Nah, untuk di code-nya seperti apa? Di sini untuk tabel header-nya dulu kita pakai yang namanya T-head. Nah, yang kedua itu pakai T-body. Gitu. Nah, apakah seperti ini sudah memunculkan data? Belum. Ini kita refresh, belum ada apa-apa. Nah, berikutnya untuk membuat tulisan seperti ini gimana? Nah, ini kan ke samping. Ya, ini kan ke samping. Nah, kalau ke samping itu kita sebut namanya row atau baris. Nah, kalau baris kan ke samping. Nah, ketika ini pakai ke samping atau row, nah kita berarti di dalam T-head, ini kan T-head. Nah, ini kan T-head. Terus di dalam T-head itu ada satu baris untuk judul dengan isi beberapa nama kolomnya gitu. Nah, kita buat yang namanya TR atau table row namanya gitu. Nah, TR ini fungsinya untuk menjadikan satu baris ke samping gitu. Jadi nanti dalam satu baris ke samping ini dibungkus sama yang namanya TR. Nah, untuk mengisi ini kolom, nama apa namanya? Nomor, nama kolom, tipe, length ini nanti menggunakan yang namanya TH gitu. Jadi TH itu nanti dibungkus oleh TR untuk menjadikan dia bentuk ke dalam satu baris gitu. Bisa dipahami? Kalau udah dipahami silahkan diulang-ulang lagi videonya. Oke, di dalam TR nanti kita memerlukan untuk menampilkan berdasarkan yang ada di data. Seperti ini ya. Yang pertama ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, alamat, dan kelas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perlu 6 kolom. Seperti itu ya teman-teman. Nama, jenis kelamin. Nah ini untuk satu kolom gini. Nah kalau satu baris gini kan pakai baris, pakai TR. Nah kalau untuk satu ke satu gini, ada ini. Nah ini kita pakai yang namanya TH gitu. Nah pakai TH. Nah di TH ini kita bisa menampilkan ini, bisa menyebutkan ini nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Baik, penulisannya itu terserah ya, itu terserah. Ini tidak ada hubungannya dengan database. Jadi meskipun cara penulisannya tidak sama dengan ini, itu tidak masalah. Jadi kita pakai huruf besar semua atau gimana terserah, tidak apa-apa. Yang pertama kita tulis nama. Yang kedua ada jenis kelamin. Yang berikutnya ada tanggal lahir dan usia. Tanggal lahir, usia, alamat, dan yang terakhir adalah kelas. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita refresh, maka dia akan membentuk satu buah baris ke samping. Nah, itu. Ini kita bungkus di dalam tabel. Nah, tapi kenapa kok tidak ada kotak-kotaknya? Nah, kita di dalam tag tabel ini kita memerlukan sebuah atribut yang namanya border. Gitu. Biar dia ada biar ada garis-garisnya gitu. Nah, jadi satu tag namanya border. Kalau kita refresh, hasilnya akan seperti ini. Nah, itu ya. Jadi ini adalah tabel untuk keseluruhan yang membungkus ini. Kemudian karena ini adalah cetakan ya, adalah header, kita pakai yang namanya T-head gitu. Oke, namanya T-head. Kemudian yang membentuk ini menjadi satu baris seperti ini, dia itu namanya TR.
Nah, untuk mengisi satu-satu ini, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, itu kita pakai yang namanya TH. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, kita lanjutkan ke untuk menampilkan datanya. Nah, ini kan hanya judul saja. Ya, ini kan hanya judul saja. Ini tidak ngambil data dari database belum. Ini hanya judul saja. Kita isi secara manual. Nah, berikutnya untuk menampilkan data dari database yang ini ya. Nah, menampilkan data dalam bentuk tabel. Yang tadi hanya kolom apa namanya headernya saja. Sekarang kita buat isinya seperti itu. Untuk isinya, teman-teman, kita akan ngambil data dari database. Seperti yang sudah saya sampaikan itu, kita di code ini dengan di database itu tidak terhubung, ya. Jadi untuk menghubungkan kita perlu yang namanya penghubung, gitu ya. Jadi karena kita memerlukan sebuah penghubung, berarti kita perlu yang namanya koneksi, seperti itu. Oke. Untuk koneksinya kita bisa masukkan terlebih dahulu. Oke, kita buka tag PHP-nya dulu. PHP, kemudian kita tutup. Nah, kemudian kenapa di sini? Karena nanti kok tidak di bawahnya TR, tidak pakai TH dan sebagainya. Apa PHP-nya di sini? Nah, karena nanti yang akan diulang, ya, nanti ini akan diulang. Ini kan ada dua, tidak hanya satu. Jadi kita tidak nulis satu-satu, tapi kita nulis satu baris saja. Cuman barisnya nanti yang diulang-ulang. Seperti itu. Kita menggunakan fungsi yang namanya loop ulangan seperti itu. Jadi kita tulis di bawahnya tbody, di dalamnya tbody. Nanti ada sebuah tr di dalamnya yang akan diulang-ulang terus sebanyak data yang ada di database. Kalau kita kan masih punya dua, jadi nanti yang akan tampil itu ada dua baris seperti itu. Cuman kodenya hanya satu baris. Gitu. Oke, yang pertama kita ambil dulu koneksinya seperti biasa, include koneksi. Oke, berikutnya, nah kita baru ambil SQL-nya seperti itu. Nah, SQL-nya adalah seperti ini. Jadi untuk mengambil data semua dari database itu, kita pakai yang namanya SQL select seperti itu. Select itu kan artinya pilih ya, kalau tidak salah. Select itu artinya pilih, bintang ini all artinya. Ya, bintang ini adalah all semuanya. Pilih semua data dari tabel siswa seperti itu. Itu untuk membaca SQL-nya. Nah, kemudian dari SQL ini kita akan konversi ke perulangannya, ke loopingnya seperti itu. Oke, caranya kita buat yang namanya while seperti itu ya. While dalam kurung sini pakai $row ya, sama dengan mysqli fetch, pakai yang masuk ya, fetch masuk. Kemudian di sini isi $SQL. Ini pakai titik 2, kemudian kita tutup. Nah, di sini kita tutup dulu. Kita buka PHP lagi dulu. Seperti ini, kita tutup while-nya. Nah, while-nya kita tutup. Pakai end while. Seperti itu. Nah, jadi dari di sini bukannya nanti tutupnya di bawah seperti itu. Ini oh ya, tidak salah ya. Nanti kita bisa cari. Ini sebentar cek dulu. Oke, ini ada error ya teman-teman. Nah, ini kenapa error? Karena di sini ada yang kurang. Nah, karena ini adalah SQL, jadi kita tidak langsung seperti ini. Kita perlu yang namanya fungsi mysqli query seperti pada saat kita melakukan tambah data. Oke, di sini ada dua parameter ya, kayak kemarin. Ini yang pertama untuk koneksinya dulu, kemudian baru SQL-nya kita tuliskan di sini. Nah, seperti itu. Jadi di sini sudah tidak ada masalah. Oke.
Nah, di sini kita bisa menampilkan datanya di sini. Kita akan masukkan ke dalam tabelnya, ya, tabel bagian ininya, bagian tabel bodinya atau tabel isinya. Nah, ini kan sudah ada di dalam tabel body kan, sudah ada di dalam tabel body. Nah, sekarang selanjutnya kita cuman memerlukan gimana data itu berbentuk jadi baris seperti ini ke samping ini, seperti ini. Jadi dia bisa menjadi ke samping seperti ini. Nah, kita coba kembali ke sini. Ingat, untuk membuat data ke samping itu kita memerlukan yang namanya TR, tabel row, seperti itu ya. Jadi kita perlu yang namanya TR, tabel row, dan untuk mengisi ininya kita tidak lagi menggunakan TH, karena TH itu miliknya T-head. Karena kita sudah di dalam T-body ya, jadi kita menggunakan yang namanya TD, gitu ya teman-teman, TD. Nah, untuk nama kan tidak mungkin kita nulis manual. Nama di sini kan kita sudah ngambil dari yang ada di database, seperti itu. Nah, caranya gimana? Jadi kita buka PHP dulu. PHP echo, ini istilahnya PHP echo. Kita isi dengan $row. Nah, kemudian di sini ini apa? Ini adalah nama kolom yang ada di database-nya. Kalau ini harus sama. Untuk nama kita pakai nama kecil semua. Seperti itu. Nama seperti itu. Lanjut ke bawah jenis kelamin. Jenis kelamin kita pakai yang namanya JKL. Ya, jadi ini harus sama, besar kecil, spasi, dan lain-lain. JKL kita teruskan bawah ada tanggal lahir. Tanggal lahir itu pakai seperti biasa ya. Tanggal underscore lahir. Setelah tanggal lahir ada usia, maaf kecil semua, usia, ada alamat, ada kelas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa cek apakah ini sudah masuk datanya. Coba kita refresh. Nah, tuh masuk ya datanya ya. Jadi ada dua data, ada Ahmad, ada Firman, seperti itu. Oke, coba kita tambah data lagi ya. Ke tambah data lagi dulu. Oh, maaf. Tambah. Kita masukkan lagi namanya. Kita cobalah Subairi, misal Subairi, laki-laki, tanggal lahirnya semuanya ini, usianya 20, kemudian alamat Python, misal Python, kemudian kelasnya kelas 12, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kalau kita oke, set, nanti akan masuk ke sini. Begitu teman-teman ya, untuk menampilkan data dari database. Jadi gampang saja, kita tinggal menyiapkan tampilan untuk datanya, seperti itu. Tampilan untuk datanya, kemudian kita buat tabel headernya dulu, apa saja, kemudian kita buatkan tabel bodinya dengan mengambil data dari database, seperti itu. Oke, nanti dipraktikkan ya teman-teman, dilanjutkan datanya, seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.